Dua, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Impres 5 Halmahera Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Impres 5 Halmahera Barat. Di saat ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena pemeliharaan Tuhan, kita semua boleh ada sebagaimana kita ada di tempat ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di saat ini kita ada di tempat ini dalam rangka untuk saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 berbagi budaya positif di sekolah. Untuk itu, dengan tidak membuang waktu, kita mulai. Judul aksi nyata saya di pagi hari ini yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Perlu kita ketahui bahwa diseminasi itu merupakan sebuah proses aktif yang melibatkan penyampaian informasi, pengetahuan, dan hasil penelitian kepada halayak yang lebih luas. Sementara budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi dapat disimpulkan bahwa diseminasi budaya positif merupakan penyampaian informasi tentang nilai atau keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Apa saja yang termasuk dalam budaya positif? Iya, baik Bapak Ibu guru, di sini kita akan membahas ada 6 poin dalam budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Baik, sekarang kita akan bahas poin yang pertama, yaitu perubahan paradigma stimulus respon. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Nah, pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Diana Gosen. Sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi dari Diana Gosen, mari kita menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Iya, sebelum saya lanjut, saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bapak Ibu tentang apa itu disiplin. Iya, mungkin dari Bapak Ibu guru bisa memberikan sedikit gambaran tentang apa itu disiplin. Iya, silakan Pak Mus. Disiplin dalam arti umum yaitu mematuhi aturan atau kemudian dari segi waktu, kemudian dari pelajaran disiplin. Iya, terima kasih. Jadi tadi Pak Mus telah mengatakan bahwa disiplin itu menyangkut dengan apa tadi Pak Mus? Iya,
patuh pada peraturan untuk disiplin waktu dan lain sebagainya. Ada lagi tanggapan yang lain dari Bapak Ibu? Iya, mungkin dari Ibu Kepala Sekolah. Iya, kata disiplin ini seperti yang dikatakan Pak Mus tadi bahwa disiplin itu saya samakan dengan taat. Iya, kata disiplin ini dia bukan berlaku hanya di sekolah saja, tapi dia berlaku di mana tempat. Terutama bagi anak-anak didik ketika dia itu sudah belajar dari awal disiplin dibawanya dari rumah, berarti di mana saja dia berada, dia tetap melakukan apa itu disiplin. Menyangkut dengan disiplin waktu, disiplin belajar, beribadah. Jadi menurut saya kata disiplin ini kata yang paling penting dalam kehidupan kita. Mungkin itu dari saya. Iya, terima kasih Ibu. Ada tanggapan lain dari Bapak Ibu Guru? Iya, baik. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Mus dan Ibu Kepala Sekolah, itu benar adanya. Bahwa disiplin itu adalah sebagai salah satu bentuk ketaatan kita pada peraturan-peraturan. Iya, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat tentang paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama kita akan melihat ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar menggunakan suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi yang kedua bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, di sini Bapak Ibu yang menjadi daya tarik bagi kita bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, kadangkala kita mengkritik murid tanpa kita sadari bahwa kritikan itu bukannya membuat mereka untuk bisa berubah, tetapi kadang membuat mereka untuk tidak berubah, tetapi akan menjadi lebih sulit untuk kita harapkan. Contoh, kalau kita mengkritik mereka rasa yang kurang sopan atau kita langsung marah mereka di depan orang banyak, di depan murid-murid yang lain, bukannya mereka akan berubah untuk menjadi baik, tetapi di situ mereka akan merasa tersinggung, malahan juga dari ketersinggungan itu membuat mereka merasa minder, merasa malu, dan kadang-kadang mereka tidak akan datang ke sekolah karena adanya kritikan. Iya, jadi seperti kita guru, kadang-kadang kan kita tidak mau ditegur oleh teman di depan anak murid, kan kita malu. Nah, murid juga seperti itu. Ketika mereka buat kesalahan, panggillah mereka di dalam kelas,
bicara tegur mereka di bawah 4 mata. Jangan kita langsung mengkritik, memarahi mereka dengan bahasa-bahasa yang kasar di depan teman-teman mereka. Karena hal ini dapat membawa mereka kepada identitas gagal. Maksud identitas gagal di sini bahwa mereka tidak akan berubah, tetapi dari kritik yang kita lakukan terhadap mereka membuat mereka menjadi kecewa, menjadi malu, dan ini akan membuat mereka, dan ini akan membekas dalam diri mereka dan akan mereka bawa sampai mereka dewasa. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Ada memori-memori kita waktu sekolah dulu yang sampai sekarang kita masih ingat. Betul kan tidak Bapak Ibu Guru? Iya, ada. Saya juga pernah ketika dimarahi oleh Bapak Ibu Guru di depan kelas, itu saya malu, ya, malu. Dan kadang-kadang itu dia bawa sampai kita dewasa. Kita akan mengingat, oh dulu saya pernah begini sama Pak Guru ini, saya pernah begini sama Pak Guru itu. Itu karena dia tetap membekas dalam hati kita, dalam memori kita, dan sulit untuk kita jangkau. Itu yang dinamakan dengan kritik yang mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Iya, yang berikut ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, Bapak Ibu Guru, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, jadi kadang-kadang Bapak Ibu Guru, kita lebih memaksa kehendak kita, kemauan kita kepada anak-anak didik. Dan ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua bahwa jangan kita berpikir bahwa selaku guru seenaknya kita bisa berbuat apa saja kepada anak-anak didik. Walaupun mereka kecil, tetapi mereka juga mempunyai hak. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan kepada Bapak Ibu Guru sekalian bahwa sebagai orang dewasa kita memang memiliki tanggung jawab untuk murid-murid kita, tetapi kita tidak dapat memaksakan kehendak kita sepenuhnya kepada mereka. Apalagi dalam kurikulum Merdeka sekarang, itu guru menghamba kepada murid. Ya, guru menghamba kepada murid. Yang namanya rotan itu tidak boleh ada sama sekali. Jadi mungkin seperti itu. Iya. Sekarang kita akan melihat perubahan paradigma stimulus respon tentang teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Nah, di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Makna kontrol pada dasarnya adalah tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi di sini Bapak Ibu Guru, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Sedangkan makna disiplin positif adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan adalah terciptanya sebuah budaya positif.
Nah, sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu, pemahaman Bapak Ibu tentang nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Atau contoh-contoh nilai kebajikan yang ada di sekolah itu seperti apa? Ada masukan dari Bapak Ibu guru untuk nilai-nilai kebajikan? Iya, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan. Jadi yang saya ketahui tentang nilai-nilai kebajikan ini yaitu nilai-nilai yang berlaku untuk semua orang, ya, apapun latar belakangnya, suku, agama dan berlaku di semua tempat. Misalnya saling menghargai, saling menolong, gotong royong dan sebagainya. Itu dari saya, Bu. Iya, terima kasih Pak. Ada lagi dari yang lain dari Ibu Guru? Tadi kalau dari Bapak Guru, mungkin dari Ibu Guru? Tidak ada? Oke, lanjut. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Guru tadi, bahwa nilai-nilai kebajikan itu seperti disiplin, gotong royong, ya, banyak nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Jadi Bapak Ibu Guru, bahwa teori kontrol ini dia menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Artinya bahwa ketika murid dia berperilaku yang tidak baik, pasti ada tujuannya. Sebagai guru kita tidak bisa langsung menghukum atau kita memarahi, tetapi kita harus cek dulu kenapa sampai murid tersebut berperilaku demikian. Ini yang dimaksudkan dengan perilaku memiliki tujuan. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu Guru, bahwa ketika kita mendapati murid-murid kita berbuat hal-hal yang tidak baik, pasti di balik itu ada tujuannya. Jadi ini yang perlu kita pahami, dan ketika kedapatan seperti itu kita panggil mereka, kita menanyakan mereka, kemudian kita juga akan menyelesaikan masalah mereka. Dan sebentar, cara penyelesaian guru terhadap murid yang bermasalah itu akan kita dapati pada segitiga restitusi, yang dimana guru itu dia berperan sebagai manajer. Jadi kita akan melihat langkah-langkah dalam segitiga restitusi, bagaimana seharusnya guru itu dia menghadapi siswa yang bermasalah. Nah, Bapak Ibu, di sini nilai-nilai kebajikan universal meliputi seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sementara nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, sekarang Bapak Ibu kita sudah berada pada kurikulum merdeka. Di sini kita lebih ditekankan untuk penerapan profil pelajar Pancasila. Kalau di sekolah kita sendiri, karena sudah ada penerapan kurikulum merdeka dan kita telah memilih hari Sabtu itu sebagai kegiatan profil pelajar Pancasila, ya, di mana di situ ada banyak kegiatan-kegiatan positif yang kita buat. Nah, iya, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang kita akan melihat tentang motivasi perilaku manusia yang pertama, yaitu pada poin pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, baik Bapak Ibu Guru, kadang-kadang kita melihat siswa kita datang ke sekolah, ketika mereka hendak melakukan
sesuatu yang baik itu bukan karena timbul dari rasa dari dalam diri mereka, tetapi itu semata-mata mereka melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sementara kalau untuk melakukan nilai-nilai kebajikan nilai-nilai kebajikan itu harus timbul dari dalam diri sendiri, bukan karena ada dorongan atau paksaan atau karena ada sebab yang lain, tetapi harus dari diri sendiri. Tetapi kadang-kadang kita melihat anak-anak kita, bahkan kita juga sebagai guru, kita melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Padahal di sini seharusnya kita melakukan karena timbul dari rasa dari dalam diri kita sendiri, adanya kesadaran dari diri kita sendiri. Contoh, saya harus datang ke sekolah tepat jam 6:45 karena jam 7 itu sudah apel pagi. Iya, itu seharusnya timbul dari kesadaran diri kita sendiri, bukan karena saya harus datang ke sekolah tepat jam 6:45 karena nanti sebentar kalau saya terlambat saya akan dimarah oleh ibu kepala sekolah atau saya akan dimarah oleh bapak ibu guru. Nah, ini adalah bentuk-bentuk disiplin oleh karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Padahal seharusnya itu dia muncul dari kesadaran diri sendiri. Dan ini menjadi perhatian bagi saya, bagi Bapak Ibu semua. Kita mengakui bahwa kita kadang-kadang ada di posisi seperti ini. Tahu bagaimana Bapak Ibu? Ya, iya kadang-kadang kita ada di posisi seperti ini. Saya cepat sudah mau datang di sekolah, nanti sebentar dapat marah lagi kalau ibu kepala sekolah sudah duluan, malu hati lihat ibu sudah duluan berdiri depan kantor, seperti itu. Padahal harus dari diri sendiri bahwa saya sebagai pegawai negeri, saya harus datang itu jam 6:45. Kenapa? Karena saya harus memberikan contoh teladan kepada murid-murid. Iya. Sekarang motivasi perilaku manusia untuk poin yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, Bapak Ibu di sini kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu hanya karena akan mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ini kita sering praktekkan atau kita sering terapkan kepada anak didik kita. Ketika di dalam kelas anak-anak tidak mau ikut, kita mengatakan, ayo siapa yang duduk manis, ibu kasih hadiah. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini adalah bentuk hukuman yang kita berikan kepada anak-anak didik. Kenapa saya mengatakan bahwa ini adalah bentuk hukuman? Karena kita tidak boleh memberikan imbalan atau penghargaan, karena ini akan membuat mereka tergantung. Jadi kalau sudah tidak ada imbalan atau penghargaan yang kita berikan, berarti mereka akan, saya akan ribut lagi. Saya tidak mau mengerjakan PR, saya tidak mau datang sekolah tepat waktu. Kenapa? Karena saya sudah tidak diberikan imbalan atau penghargaan dari wali kelas seperti itu. Padahal tidak boleh seperti itu. Itu sah untuk di kurikulum mereka. Kemudian dalam pendidikan guru penerang kami diajarkan bahwa yang namanya penghargaan itu jangan kita berikan kepada anak-anak didik. Kenapa? Karena mereka akan tergantung. Mereka akan melakukan sesuatu hal yang baik itu karena ada imbalannya. Jadi kalau tidak ada imbalan, mereka akan kembali kepada identitas mereka yang semula. Jadi sekali lagi ini menjadi perhatian kita bersama. Oke lah kita memberikan penghargaan itu. Contoh kalau ada kegiatan olahraga, ya, kalau ada pertandingan yang mendapat juara, kita memberikan hadiah. Tetapi kalau dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian kalau anak-anak ribut, kita suruh diam dan tidak mau diam, kita kasih imbalan. Atau anak-anak sering terlambat masuk kelas, kemudian kita menjanjikan memberi imbalan supaya mereka datang tepat waktu. Ini membuat mereka akan tergantung dengan imbalan. Jadi sekali lagi harus kita meninggalkan cara-cara yang seperti ini. Ada baiknya itu yang kita berikan itu pujian dari mulut kita, ya. Jadi kita berikan pujian. Kenapa? Karena kalau kita memberikan imbalan dan kalau ketika ada anak-anak lain yang tidak mendapat imbalan, dan ini akan menjadi seperti kecemburuan sosial di dalam kelas. Masa dia dapat saya tidak. Jadi anak-anak itu seperti itu. Jadi sekali lagi diupayakan supaya kita bisa menghindarinya.
Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mungkin yang kita pakai poin yang ketiga Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang kita inginkan dari diri kita sendiri, kita menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Bahwa ketika kita melakukan hal yang baik itu tuh timbul dari diri kita sendiri. Dengan demikian kita menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang ada yang kita percaya, nilai-nilai kebaikan. Jadi bukan karena ada dorongan atau faktor dari luar. Iya, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori mengatakan bahwa disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal perlu diberlakukan di sekolah agar mereka dapat menjadi individu yang baik dan disiplin. Namun hal yang perlu dilakukan sekolah dalam penerapan disiplin positif adalah melibatkan siswa dalam penyusunan disiplin tersebut, membuat kesepakatan melalui musyawarah dan diskusi. Dengan demikian, murid akan melakukan kesepakatan tentang tata tertib atau disiplin positif itu dengan kesadarannya sendiri, tanpa rasa terpaksa, dan mereka sendirilah yang memegang kendali kontrol atas dirinya. Jadi memaksakan sesuatu kepada murid memang kurang berdampak baik, khususnya pada diri murid. Karena pada hakikatnya murid belajar sesuai dengan kodratnya, dan kita harus dapat memotivasi agar mereka mampu mengembangkan bakat dan minat dengan penguatan positif. Dengan demikian akan disadari secara baik akan pentingnya sesuatu hal yang dilakukan oleh diri sendiri. Jadi Bapak Ibu guru, ini nanti dia sebentar berkembang pada sesi keyakinan kelas. Jadi di sini keyakinan kelas itu kita akan membuat kesepakatan dalam kelas. Ini dibuat oleh guru dan murid. Jadi kalau ketika itu dibuat ada kesepakatan antara guru dan murid, ini mereka akan ketika mereka hendak melakukan pelanggaran, mereka akan berpikir bahwa mereka ketika melakukan pelanggaran, mereka telah melanggar kesepakatan yang mereka buat sendiri. Dan ini dia lebih berdampak positif kepada anak didik, ya, daripada peraturan. Kesepakatan kelas itu dia lebih efektif daripada peraturan. Karena peraturan itu kan seringkali hanya dibuat oleh guru tanpa meminta kesepakatan atau persetujuan dari anak didik. Tetapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu berarti ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ketika murid hendak melakukan atau melanggar dari keyakinan atau kesepakatan itu, mereka akan berpikir dua kali. Wah, saya sudah sepakat untuk contoh datang sekolah tepat waktu, buang sampah pada tempatnya. Kemudian kalau saya melanggar berarti saya telah melanggar kesepakatan saya sendiri. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, menurut Stephen R. Covey, terdapat perbedaan yang sangat nyata antara teori stimulus respon dengan teori kontrol. Dalam stimulus respon, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebelumnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Sesungguhnya setiap orang berperilaku memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Kita harus memiliki suatu pola pikir. Kita harus memiliki suatu pola pikir yang lebih tertata agar kita mampu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita pun harus memahami jika seseorang berbeda pandangan dengan kita, serta tidak dapat memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak kita dua orang teman guru untuk kita membuat hal yang menyangkut dengan teori kontrol ini. Saya minta Ibu Sida, boleh Ibu Sida memegang sesuatu di tangan. Iya, Ibu Sida memegang sesuatu di tangan, dan ini
Kita tidak tahu apa yang ada dalam genggaman tangan Ibu Sida. Pak Musa, saya minta kesediaan Pak Musa untuk membujuk Ibu Sida dengan segala bujuk rayu Pak Musa agar Ibu Sida bisa membuka apa yang ada di dalam genggaman tangan Ibu Sida. Yang pakai bahasa apa saja. Coba Pak Musa usahakan supaya Ibu Sida bisa membuka genggaman tangan Ibu Sida dan melihat apa yang ada di dalam genggaman tersebut. Tolong apa dulu tuh? Bukan apa nih? Coba lihat nih. Coba tuh, bukan itu lihat apa nih sekarang ini? Rahasia apa nih tuh? Coba bukan dulu. Coba Ibu Sida. Kalau bukan dulu. Bukan apa nih? Kali ini. Tangannya uang atau apa? Karena rahasia kita dia. Udah bisa buka ya? Bahasa apa ya? Bisa coba ya Pak Musa pakai bujuk rayu apa yang bisa membuat hati Ibu Sida itu luluh dan membuka genggaman Kasih kunci motor kah? Kunci motor, kunci motor kah? Ini bujuk pakai apa ya? Kunci motor ya. Oke, silakan tidak bisa. Ibu Sida. Oke. Ya, terima kasih Pak Musa dan Ibu Sida. Sekarang saya ingin mendengar tanggapan dari Ibu Sida dulu. Kenapa Ibu Sida tidak mau membuka genggaman tangan Ibu Sida? Ya, karena Bapak Musa berbicara dengan kekerasan. Tidak tahu cara membujuk rayu murid itu seperti apa, sehingga murid itu dipaksa sehingga dia tidak mau untuk membuka kepalan tangannya. Oke. Baik, Bapak Ibu, menyangkut dengan stimulus respon, di sini kita melihat ada sesuatu yang berharga di dalam genggaman tangan Ibu Sida. Kenapa Ibu Sida tidak mau membuka genggaman tangan ini? Karena kontrol itu ada pada diri Ibu Sida sendiri. Walaupun ada bujuk rayu dari orang lain, tetapi Ibu Sida punya prinsip bahwa ini adalah sesuatu yang berharga. Dan tidak ada seorang pun berhak untuk membuka atau mengetahui apa yang berharga ini. Nah, begitu juga dengan murid. Kadang-kadang kita seperti itu, Bapak Ibu Guru. Kita memaksa murid, tetapi murid yang memegang kontrol atas diri mereka sendiri. Walaupun berbagai cara telah kita lakukan, tetapi kalau mereka tidak untuk berubah, itu tidak akan. Jadi fungsi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Jadi sesuatu yang berharga tidak mungkin kita akan membiarkan orang lain untuk melihat, mengambil, bahkan mengetahuinya. Jadi terima kasih Bapak Musa dengan berbagai cara, berbagai upaya, tetapi Ibu Sida tetap berada pada pendirian Ibu Sida dan kita beri aplaus dulu. Iya, mungkin Ibu Sida luar biasa ya, walaupun ada rangsangan dari luar, tetapi Ibu Sida tetap pada pendirian. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Konsep disiplin positif. Nah, ini kita masuk pada poin yang kedua ya. Secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Yang tadi pada awal tadi telah saya katakan bahwa disiplin positif itu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Nah, disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Nah, pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa adanya kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, dan bersifat jangka panjang. Iya. Kita lanjut. Nah, salah satu strategi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif adalah dengan penerapan disiplin di sekolah. Disiplin sering dimaknai kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib yang berlaku. Bahkan ada juga yang dikaitkan dengan hukuman jika melanggarnya.
Siapa yang akan berperan mendisiplinkan seseorang atau murid? Nah, sebenarnya diri kita yang seharusnya mendisiplinkan sendiri. Jika kita menyadari apa manfaat disiplin bagi diri, bagi lingkungan sekitar, dan bagi masa depan, maka kita akan mendisiplinkan diri kita sendiri dengan penuh kesadaran. Namun, jika kita mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, maka butuh orang lain sebagai motivator untuk menanamkan kedisiplinan. Karena sikap disiplin ternyata sangat berguna bagi masa depan murid. Disiplin merupakan salah satu kunci kesuksesan seseorang. Disiplin yang kita terapkan kepada murid, maka harus diawali dari diri kita sebagai pendidik dengan menciptakan perilaku disiplin dalam setiap hal, terutama kinerja kita. Nah, kita juga menjadikan murid disiplin tidak semudah yang kita bayangkan. Akan tetapi membutuhkan proses dan waktu yang cukup agar kedisiplinan menjadi suatu bentuk kesadaran yang muncul dari masing-masing individu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu jelas bahwa sebelum kita mendisiplinkan anak didik kita, kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Karena sebagai guru, kita adalah sosok yang digugu dan ditiru. Murid itu akan mengikuti apa yang kita buat. Kalau kita datang terlambat, ya pasti akan bilang, ibu guru saja datang terlambat. Melainkan pernah ada pakai baju pramuka anak-anak tiap hari Sabtu. Ada anak-anak yang mengatakan, ibu guru juga tidak pakai baju pramuka. Dan ini kenyataan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dari hal-hal kecil seperti ini tetapi menjadi bahan evaluasi bagi kita. Bahwa murid itu dia jeli melihat keberadaan kita. Apa yang kita pakai, apa yang kita lakukan, itu mereka akan mengikuti apa yang kita lakukan setiap hari. Jadi sekali lagi, bukan saja untuk Bapak Ibu, tetapi saya juga masih banyak kekurangan saya, dan saya juga harus belajar untuk lebih mendisiplinkan diri. Jadi sebelum mendisiplinkan anak didik, disiplinkanlah diri kita lebih dahulu. Dengan demikian Bapak Ibu, karena kita ini kan gambaran hidup yang dilihat oleh anak-anak didik setiap hari. Mereka tidak mau tahu ibu guru di rumah itu mungkin ada sakit atau kenapa terus datang terlambat, tidak. Tetapi mereka tahu bahwa mereka datang di sekolah itu Bapak Ibu guru sudah ada. Dan ini menjadi perhatian bahwa seharusnya kita, guru, kita yang datang lebih duluan agar kita dapat menjemput anak-anak didik di depan kelas. Kita memberikan salam, kita menyapa mereka, kita memberikan senyuman. Itu yang dinamakan dengan penerapan budaya 5S itu. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu yang harus kita lakukan. Nah, salah satu tugas guru sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak. Dalam konteks disiplin diri, kita sebagai pendidik harus dapat menuntun siswa untuk menjadikannya siswa yang disiplin, mencapai manfaat dan kebahagiaan karena motivasi intrinsiknya atau dari dalam, bukan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Jika telah terbentuk motivasi disiplin dari dalam dirinya, maka siswa tersebut sudah sadar dan bukan lagi karena paksaan ataupun hukuman. Jadi untuk mencapai kemerdekaan atau untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri. Yang diantaranya memiliki motivasi yang tinggi, mempelajari bagaimana mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi Bapak Ibu guru, disiplin diri itu dia harus datang dari diri kita atau karena motivasi intrinsik. Artinya dari dalam diri, bukan karena ada dorongan atau bukan karena ada pengaruh dari luar, tetapi itu harus dari diri kita sendiri. Jadi sebagai guru ini harus kita terapkan dulu untuk diri kita, setelah itu baru kita terapkan kepada anak-anak didik. Kita himbau mereka, tetapi kita juga harus lebih duluan untuk membarui atau merubah pola pikir kita tentang disiplin. Nah, disiplin merupakan suatu bentuk perbuatan kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, yakni nilai-nilai kebajikan yang merupakan sifat-sifat positif manusia. Nah, nilai-nilai kebajikan merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan kata lain bahwa nilai-nilai kebajikan merupakan salah satu motivasi intrinsik
Artinya seseorang yang berperilaku disiplin akan mendapat nilai-nilai kebajikan yang merupakan tujuan mulia setiap individu. Karena dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan tersebut, sebagai pendidik akan mendapatkan motivasi internal untuk terus berdisiplin dalam segala bentuk kebajikan. Bukan hanya pendidik yang memiliki nilai-nilai kebajikan, siswa pun memiliki nilai-nilai kebajikan, yaitu dengan menerapkan dan sadar akan profil pelajar Pancasila yang harus ia terapkan agar mendapat motivasi internal dirinya dan sadar untuk melaksanakan disiplin diri. Ibu, kalau disiplin diri itu dia cenderung bertahan lebih lama, ya, karena timbul dari kesadaran diri. Beda dengan kita mendisiplinkan diri karena adanya dorongan atau adanya pengaruh dari luar. Itu hanya sesaat dan dia berlaku tidak dalam jangka panjang. Tetapi jika itu karena kesadaran diri, itu sampai kapanpun, sampai pensiun, kita akan tetap berperilaku seperti itu. Karena memang timbul dari diri kita sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat nilai-nilai kebajikan yang saya rasakan penting saat ini untuk diterapkan pada murid di kelas atau sekolah adalah nilai kejujuran, keadilan, peduli, integritas, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, bahkan kesehatan. Hal ini karena nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang universal atau nilai-nilai yang umum dalam wadah kebinekaan. Sebab tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah membentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru atau sebagai pendidik di sekolah itu bukan hanya nilai-nilai akademik yang kita kejar, tetapi bagaimana kita dapat membentuk karakter, kepribadian seorang anak agar ketika dia lulus dari sini dia tetap menjadi anak-anak yang berkepribadian baik. Jadi itu perlu ditanamkan sedari anak itu kecil. Ya. Kemudian lanjut, ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Sepertinya tadi sudah ya. Iya. Nah, sekarang kita akan melihat hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Yang menjadi pertanyaan, apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ada tanggapan dari Bapak Ibu guru? Pak Musa? Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Ada perbedaan tidak? Menurut Bapak Ibu? Iya, ada perbedaan. Ya, oke. Nanti sebentar kita lihat lebih jauh. Nah, di sini hukuman itu dia bersifat tidak terencana Bapak Ibu, atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, jadi Bapak Ibu guru, hukuman itu bukan karena hanya kita pukul murid, tapi lewat ucapan kita juga, itu juga seringkali mendatangkan hukuman bagi murid. Dan hukuman itu dia terjadi itu tiba-tiba. Contoh, dari rumah datang sekolah pakai sepatu tidak sesuai dengan sepatu yang sudah ditetapkan. Kemudian guru piket marah dan kemudian menyuruh agar siswa itu tidak boleh masuk pada jam pertama. Nah, ini yang dinamakan dengan hukuman karena bentuknya secara tiba-tiba dan itu tanpa ada kesepakatan dengan siswa. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana.
atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ini yang lebih dikenal dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ketika murid buat pelanggaran, Bapak Ibu, kebanyakan dia terima konsekuensi, bukan hukuman, ya. Nah, sekarang dihukum oleh penghargaan. Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya telah memberikan banyak pencerahan selain menghambat kepada murid. Berarti yang guru lakukan harus berorientasi pada murid juga, bahwa pemberian penghargaan sejatinya adalah hukuman. Alfikon dalam Puneset Hari-Hari World tahun 1993 mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Nah, lebih lanjut, Kon mengemukakan bahwa penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan penghargaan dapat merusak hubungan. Itu yang tadi saya sudah katakan lebih awal, bahwa hindarilah memberikan hadiah atau penghargaan kepada murid, karena efeknya seperti yang telah kita lihat di depan, bahwa itu dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan penghargaan juga dapat merusak hubungan. Merusak hubungan apa? Karena merusak hubungan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain karena adanya kecemburuan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Pemberian penghargaan sejatinya masih penerapan motivasi yang timbul dari luar. Artinya mereka ingin berkarya atau bekerja jika ada rewardnya. Nah, motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik ini bukanlah sesuatu yang kekal abadi, tetapi hanya sementara. Motivasi yang terbaik dari dalam atau motivasi intrinsik adalah yang utama dan yang pertama yang harus dimiliki oleh semua murid. Nah, semua insan manusia dalam segala hal. Seseorang murid yang memiliki motivasi dari dalam, maka akan selalu berupaya untuk menjadi yang terbaik versi mereka. Ada penghargaan ataupun tidak, ada yang mengawasi ataupun tidak, pasti semuanya akan dilakukan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen pada tahun 2004 mengatakan bahwa restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang ia hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Gerson Gosen pada tahun 1996, itu restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, sekarang kita beranjak pada sesi yang berikut, yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu Guru, keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam. Implementasi keyakinan kelas itu dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Nah, sebagai pendidik, yang ingin dicapai dari sikap menumbuhkan disiplin kepada murid adalah murid melakukan kedisiplinan atas dasar pemahaman dan kesadaran diri, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan dan akan melekat menjadi suatu karakter yang baik dan bermanfaat bagi kehidupannya baik lahir maupun batin. Jadi Bapak Ibu Guru, keyakinan kelas itu dilakukan karena memang kita menemukan ada beberapa siswa yang disiplin. Untuk itu perlu adanya kesepakatan bersama antara guru dan murid untuk membuat keyakinan kelas agar murid yang tidak disiplin bisa menjadi murid yang disiplin. Nah, sekarang kita akan melihat langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas. Yang pertama, yang perlu dilakukan oleh seorang guru adalah tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas.
Nah, setelah itu mintalah pendapat murid, artinya siswa atau murid ini disilakan menyampaikan berbagai masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang bisa membuat ia nyaman. Nah, hal ini bisa dilakukan secara individu atau secara berkelompok atau dari survei kelas. Misalnya seperti apa kelas impianmu, ceritakan kelas impianmu, bagaimana kondisi kelasmu, teman-temanmu, dan guru-guru impianmu. Jadi dalam menyusun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ini adalah poin pertama yang perlu kita lakukan. Nah, poin yang kedua adalah eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Artinya bertanya harapan tentang kelas apa yang murid harapkan, tentang kondisi kelas, tentang gurunya dan teman-temannya di kelas. Kemudian tulis hasil tersebut di papan atau dalam poster. Nah, hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Artinya bahwa cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahu hal apa saja yang dilarang atau dilakukan. Contoh, menurut kalian apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita. Jadi ini nanti dilemparkan kepada murid masing-masing menulis pendapatnya, kemudian bisa maju ke depan, kita tampilkan di depan untuk dilihat secara bersama-sama. Nah, poin yang ketiga, ambil kesimpulan dari ide murid. Guru harus mengambil kesimpulan dari ide murid, artinya lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang keyakinan kelas, penting jika ada kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam semua proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Jadi kita akan melihat poin-poin yang utama. Nah, yang keempat, ubah ide menjadi keyakinan kelas. Artinya, buatlah poster atau tabel yang menampilkan keyakinan kelas yang disetujui di akhir. Kemudian keyakinan kelas dibuat, dapat berupa panduan, tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya jangan berlari, berubah menjadi berjalan hati-hati. Atau kata jangan dan dilarang. Buatlah penekanan pada kata positif tersebut. Nah, yang kelima, tanda tangani kontrak keyakinan kelas. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu lagi bagi semua siswa untuk mendatangani atau memberi nama atau tanda pada poster kontrak atau kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu perlu untuk buat semacam tanda tangan kontrak keyakinan kelas antara guru dan murid. Nah, lihat bersama poster kontrak keyakinan atau kesepakatan kelas, artinya lakukan refleksi secara rutin. Jadi bukan hanya kita buat kesepakatan kelas kemudian kita tinggalkan itu berjalan sampai 3-4 tahun, tetapi 1 semester atau mungkin 2 semester kita melakukan refleksi apakah keyakinan kelas ini masih dipakai atau tidak. Nah, yang ketujuh, selalu ingatkan jika murid mulai mengabaikan kesepakatan. Jadi kalau ada murid yang sudah mengabaikan kesepakatan kelas, perlu Bapak Ibu guru ingatkan. Kedelapan, refleksikan bersama dalam kurun waktu tertentu, dan kemudian demikianlah proses pembentukan karakter disiplin mulai dari keyakinan kelas dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini adalah contoh. Jadi setelah keyakinan kelas itu telah disepakati, buatlah dalam poster berisi gambar-gambar yang menarik untuk dapat dibaca atau dilihat oleh murid. Nah, sekarang kita akan melihat pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini Bapak Ibu guru ada satu contoh cerita tentang Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana Bapak Ibu guru? Jika ada anak yang datang kepada Bapak Ibu dan mengeluhkan bahwa salah satu teman mereka seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu memarahi anak tersebut atau memukul atau seperti apa?
Ya, ada tanggapan Bapak Ibu Guru ketika kedapatan ada murid yang seperti ini? Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi bagi saya Ibu Guru sedang lebih memberikan pengertian kepada anak yang makan. Ya, pertama Anda berikan pengertian bahwa sementara mungkin kita harus punya kasih sayang, kemudian berikan bahwa di antara kalian ada yang mungkin ada uang hari ini atau mungkin ada uang, besok yang sana ada uang, sehingga si yang makan tadi punya uang bakal, ada punya iba, punya temannya. Jadi intinya saling berbagi. Ketika ada yang lebih, berbagi kepada yang kurang. Nah, mari Bapak Ibu kita lihat bersama-sama. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini kita akan melihat apa yang seharusnya dilakukan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, kebutuhan bertahan hidup yang pertama. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Nah, untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Nah, sekarang kita lihat dalam kasus Doni tadi, bahwa apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, kemudian kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Di sini Bapak Ibu Guru, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa menikmati apapun, betapa menyedihkan. Klaster menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia juga tidak berbeda seperti itu. Jadi Bapak Ibu dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya di dia, ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, sekarang kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan mencoba hal baru dan menarik.
Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat 5 posisi kontrol. Gosen telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum, seorang guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukuman Iya, jadi Bapak Ibu bahwa sekolah memerlukan sisi mata yang dapat menekankan murid-murid lebih tinggi dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya untuk awas. Kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara guru itu sendiri. Nah, sebagai pembuat rasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lemah lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini Bapak Ibu guru, ini guru telah membuat murid menjadi guru memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Iya, kemudian sebagai posisi kontrol yang berikutnya itu sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Artinya bahwa posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, ini adalah contoh-contoh dari seorang guru ketika menghadapi siswa yang bermasalah yang memposisikan diri sebagai teman. Nah, kemudian ada juga posisi guru sebagai pemantau. Jadi Bapak Ibu guru memantau berarti mengawasi. Nah, pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebatas seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau diantaranya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu adalah bentuk-bentuk pertanyaan dari seseorang guru yang menghadapi siswa yang bermasalah ketika dia menjalankan fungsi kontrol sebagai pemantau. Nah, sekarang sebagai manajer. Posisi terakhir dari seorang guru yaitu sebagai manajer. Nah, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu guru penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Artinya bahwa seorang guru ketika dia memposisikan diri sebagai manajer, dia akan ketika menghadapi masalah murid, dia akan menyelesaikan masalah murid itu sebaik mungkin dengan memanggil murid tersebut, menanyakan kekeliruan atau kesalahan yang dibuat oleh murid tersebut, dan dia juga harus bisa berusaha untuk mengajak murid tersebut untuk menyadari kesalahannya, meminta maaf, dan berjanji
tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi Bapak Ibu guru seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi Bapak Ibu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid guna memperbaiki kesalahan sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Nah, segitiga restitusi memberikan kesempatan pada murid untuk melakukan disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan jelas dengan penekanan pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku guna menyenangkan orang lain. Nah, pada bagian dasar segitiga restitusi Bapak Ibu, yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu di depan adalah contoh segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ya, jadi Bapak Ibu guru, mungkin itu saja dari saya. Demikian yang menjadi destinasi budaya positif yang telah saya sampaikan di saat ini. Dan di saat ini saya memberikan kesempatan jika ada pertanyaan, masukan dari Bapak Ibu guru untuk saya ke depan bisa menjadi seorang guru yang lebih baik. Dipersilakan. Ya, barangkali dari saya. Ya. Setelah kita mendengarkan pemaparan dari teman kita Ibu Koni, mungkin dengan hal-hal yang sudah kita hadapi bersama dengan para anak didik kita, mungkin di depan dengan materi yang sudah kita dapat pada hari ini, mungkin membawa perubahan-perubahan kita di sekolah ini ke depan demi kemajuan anak-anak kita. Itu saja yang dapat yang saya sampaikan. Terima kasih. Ibu. Mungkin ada lagi dari kepala sekolah untuk perbaikan ke depan. Terima kasih. Dan apa yang disampaikan sampai dengan akhir tadi, ini saya simpulkan bahwa inilah tugas kita. Inilah tugas kita, bahwa setiap materi atau apa yang disampaikan di dalamnya kita ada di situ. Bagaimana cara seperti kita, saya katakan bahwa kita ini adalah guru. Kita harus tahu bahwa apa itu arti guru. Pertama-tama harus tahu apa itu arti guru. Bahwa digugu dan ditiru. Dalam sikap apapun, dalam sikap disiplin kita datang, cara kita mengajar, siswa itu dia melihat. Nanti dia menilai, dia senang guru yang mana, dia suka guru yang mana. Dari situlah kita buat perubahan. Ketika kita tidak dihargai, tidak dipeduli, kita rubah itu. Kita rubah itu supaya punya tujuan harus kita menyebut dengan lembaga itu dapat dia maju dan berkembang dan semua kita ada. Itu dari materi yang disampaikan ini menjadi bekal untuk kita semua, bukan hanya untuk teman-teman guru, tapi kita buat saya sebagai kepala sekolah pun harus mengawasi. Itu ini. Terima kasih Ibu. Ada lagi dari Bapak Ibu teman-teman yang lain? Iya. Kalau sudah tidak ada, baik Bapak Ibu, dengan demikian maka selesailah aksi nyata saya di saat ini. Atas kesediaan waktu Bapak Ibu sekalian untuk ada bersama-sama dengan saya, untuk saya membawakan aksi nyata di pagi saat ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat pagi, shalom, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sudah? Jika Ibu dengar dari Pak Niko, katanya kita sering terlambat ke sekolah ya? Sudah berapa kali kita terlambat ke sekolah? Terlambat ke sekolah itu suatu kesalahan. Jika berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pernah berbuat salah, asalkan kita bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Jika setuju tidak? Nah, jika sekarang kita cari solusi bersama ya. Sering terlambat pasti kita punya alasan. Alasan kita sehingga terlambat ke sekolah itu apa?
yang Cika langgar? Iya, disiplin itu penting tidak Cika? Iya, betul Cika. Menghargai waktu itu penting dan bermanfaat bagi kita. Karena dengan menghargai waktu, kita dapat menghargai orang lain. Dengan berjalan kita dapat mampu dan juga dengan menghargai waktu, kita akan melatih kepedulian kita terhadap orang lain. Iya, Cika, apa yang akan Cika lakukan agar Cika tidak terlambat ke sekolah lagi? Baik, Cika sudah menemukan solusinya dan menunjukkan sikap baik dengan meminta maaf. Sekarang Cika boleh kembali ke kelas. Siswa kelas 6, terima kasih Bu Honi sudah mengajak saya berdiskusi untuk mencari solusi atas kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan main HP lagi dan tidur